Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari kelas 30G. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf adalah suatu rangkaian kalimat yang memiliki gagasan utama menurut KBBI. Bagian bab dalam suatu karangannya biasanya mengandung pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Syarat-syarat paragraf. Yang pertama, kesatuan paragraf. Kesatuan paragraf. Dalam sebuah paragraf terdapat hanya satu pokok pikiran. Yang kedua, kepaduan paragraf. Kepaduan paragraf dapat terlihat melalui penyusunan kalimat yang logis dan melalui ungkapan pengait antar kalimat. Pembagian paragraf berdasarkan bentuknya. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah suatu paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Dalam paragraf ini diawali dengan kalimat utama yang menceritakan sesuatu yang umum, baru kemudian menceritakan hal-hal yang bersifat khusus. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah sebuah paragraf yang kalimat utamanya terletak pada akhir paragraf. Kalimat tersebut pada umumnya berisi sebuah kesimpulan dari gagasan-gagasan penjelas yang telah diuraikan. Mula-mula dikemukakan fakta-fakta ataupun kemudian fakta-fakta tersebut digeneralisasikan ke dalam sebuah. Yang ketiga, paragraf campuran deduktif atau induktif. Paragraf campuran adalah sebuah paragraf yang gagasan utamanya berada pada awal kalimat pertama dan kalimat terakhir, tetapi bisa juga dikatakan bahwa paragraf campuran adalah sebuah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan kalimat utama dan diakhiri pula dengan kalimat utama. Contoh paragraf deduktif. Satu-satunya bidang pembangunan yang tidak mengalami imbas krisis ekonomi, sektor-sektor di bidang pertanian, misalnya perikanan, masih meningkat cukup mengesankan, yaitu 6,65%. Demikian pula perkebunan yang meningkat 6,46%. Walaupun terkena kebakaran sepanjang tahun, sektor-sektor kehutanan masih tumbuh 2,95%. Secara umum, kontribusi dari sektor-sektor pertanian terhadap produk domestik bruto atau PDB meningkat dari 18,7% menjadi 18,4%. Padahal selama 30 tahun terakhir, pangsa sektor merosot dari tahun ke tahun. Contoh paragraf induktif. Baik di Indonesia maupun di negaranya sendiri, Shin-chan tidak dianggap sebagai role model yang baik buat anak-anak. Protes pun bermunculan. Ruang surat pembaca di koran-koran dipenuhi dengan keberatan para orang tua terhadap komik yang laris manis itu. Umumnya surat itu datang dari kalangan ibu. Menurut mereka dalam suratnya, kelakuan negatif Shin-ken telah terjadi diikuti oleh anak-anak. Shin-ken di mata para orang tua Indonesia adalah penebar virus. Contoh paragraf campuran deduktif-induktif. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat dilepaskan dari komunikasi. Kegiatan apapun yang dilakukan manusia pasti menggunakan sarana komunikasi, baik sarana komunikasi yang sederhana maupun yang modern. Kebudayaan dan peradaban manusia tidak akan bisa maju seperti sekarang ini tanpa adanya sarana komunikasi. Jenis-jenis paragraf menurut tujuannya. Paragraf narasi. Paragraf narasi adalah sebuah paragraf yang isinya menceritakan suatu kejadian tertentu yang telah disusun secara berurutan. Adanya paragraf ini
berfungsi sebagai penghibur bagi yang membacanya. Ciri-ciri dari paragraf narasi diantaranya adanya tokoh, konflik, dan setting atau tempat, adanya alur cerita yang disampaikan secara berurutan, terdapat sudut pandang. Contoh paragraf narasi. Suatu ketika aku sedang berjalan menuju sekolah, aku melihat Rani yang sedang asik berjalan dengan sangat tergesa-gesa. Dia terlihat seperti dikejar oleh sesuatu, padahal ketika itu jam masih menunjukkan waktu pukul 7 tepat. Tersebab aku merasa sangat penasaran, maka aku pun mengikuti Rani dari belakang. Namun, aku sangat terkejut karena Rani tidak menuju ke sekolah. Aku curiga dengan sikapnya yang berbeda. Kemudian aku memanggilnya, dan wajahnya Rani terlihat gugup dan ketakutan. Ternyata dia ingin membolos sekolah. Namun untung saja aku mengetahui rencana buruknya. Paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah suatu paragraf yang isinya berupa pendapat atau opini yang telah disampaikan oleh penulisnya. Paragraf ini memiliki tujuan untuk memberikan pandangan terhadap satu permasalahan kepada pembaca. Ciri-ciri paragraf argumentasi. Paragraf ini berisi tentang tulisan ilmiah, menyertakan argumentasi atau alasan-alasan yang kuat berupa data ataupun fakta supaya pembaca percaya. Terdapat kesimpulan pada akhir paragraf. Kesimpulan tersebut sebagai penguat dari pendapat-pendapat yang telah dijelaskan. Contoh paragraf argumentasi. Setelah lulus dari SMA, langkah selanjutnya adalah menuju jenjang berikutnya, yakni dunia perkuliahan. Di sana nanti akan dihadapkan pada banyak pilihan, yakni jurusan atau konsentrasi studi. Namun dalam memilih jurusan dalam perkuliahan bukan sesuatu yang mudah, tidak seperti yang telah Anda bayangkan sebelumnya. Perlu adanya beberapa pertimbangan supaya Anda tidak salah dalam memiliki jurusan tersebut. Dalam memiliki jurusan, tentu harus sesuai dengan minat dan bakat, karena apabila salah dalam mengambil jurusan, maka kehidupan di kampus akan terasa sulit. Selain itu, pilihan jurusan yang memiliki prospek yang cemerlang untuk kedepannya. Jika Anda memilih jurusan yang memiliki prospek bagus, maka Anda tidak akan kesulitan mencari pekerjaan setelah lulus nanti. Sebelum Anda memilih jurusan, pertimbangkannya dengan sangat matang supaya tidak salah dalam memilih. Paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah sebuah paragraf yang berisi tentang informasi-informasi yang berupa pengetahuan atau berita. Paragraf eksposisi ini bertujuan untuk memberikan informasi yang sangat jelas kepada para pembacanya terkait topik yang telah disampaikan. Ciri-ciri dari paragraf eksposisi ini diantaranya adalah paragraf yang membuat karya ilmiah, mempunyai tujuan sebagai pemberi informasi. Tulisan yang ada dalam paragraf ini merupakan peristiwa fakta atau hasil dari sebuah penelitian, menyertakan sumber berupa dari data seperti gambar, buku rujukan, grafik, peta, dan sumber-sumber lain yang relevan, tidak mempengaruhi pembacanya. Contoh paragraf eksposisi. Susu merupakan salah satu minuman yang memiliki manfaat bagi tubuh. Hal disebabkan karena susu banyak mengandung vitamin dan mineral yang memang sangat berguna. Kandungan yang paling banyak dalam susu adalah kalsium. Zat inilah yang akan membuat tubuh dan tulang manusia menjadi kuat. Susu ini juga dapat membantu dalam pertumbuhan tulang supaya menjadi lebih tinggi. Selain kalsium, susu juga memiliki kandungan protein. Zat ini tertentu sangat berguna bagi tubuh, dapat membantu membangun sel-sel dalam tubuh manusia. Paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah sebuah paragraf yang berisi tentang gambaran-gambaran suatu benda atau objek. Paragraf deskripsi ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran secara jelas tentang suatu benda atau objek, seakan-akan pembacaan telah merasakan seperti melihat sendiri objek tersebut. Ciri-ciri paragraf deskripsi. Paragraf ini berisi tentang penggambaran suatu benda atau objek yang melibatkan panca indera seperti bentuk, rasa, suara, warna, dan masih banyak lagi. Menggambarkan objek yang sangat jelas.
banyak ditemukan kata-kata sifat seperti tinggi, rendah, kecil, besar, dan lain sebagainya. Contoh paragraf deskripsi. Tempat tinggalku tidak terlalu besar. Rumahku hanya memiliki luas sekitar 98. Dengan luas seperti itu, aku hanya memiliki 3 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang tamu, keluarga, dan dapur. Paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi tentang ajakan atau himbauan yang telah ditujukan kepada para pembacanya. Paragraf ini memiliki tujuan sebagai pengaruh bagi pembacanya supaya mempercayai atau terpengaruh dengan apa yang telah disampaikan dari penulis di suatu tulisannya. Ciri-ciri paragraf persuasi: menggunakan bahasa yang menarik untuk memengaruhi pembaca, menggunakan kata-kata ajakan, memiliki fakta-fakta yang mengandung supaya pembaca terpengaruh. Contoh paragraf persuasi. Tempat yang kumuh merupakan sebuah tempat yang menjadi sarang penyakit sebab banyaknya kuman dan bakteri dapat menimbulkan penyakit. Oleh karena itulah, mari kita jaga kebersihan supaya terhindar dari penyakit yang mematikan. Nah, itulah tadi pembahasan tentang pengertian dan jenis-jenis paragraf. Semoga ulasan yang dapat sedikit ini dapat bermanfaat. Yang dimaksud dengan kesatuan ialah bahwa alinea tersebut harus memperhatikan suatu kejelasan maksud sebuah tema tertentu untuk memberi gambaran jelas tentang kesatuan. Sifat kodrati bahasa yang lain yang perlu dicatat di sini ialah bahwasanya tiap bahasa mempunyai sistem ungkapan yang khusus dan sistem makna yang khusus pula, masing-masing lepas terpisah dan tidak tergantung daripada yang lain. Sistem ungkapan tiap bahasa dan sistem makna tiap bahasa dibatasi oleh kerangka alam pikiran bangsa yang memaknai bahasa itu. Kerangka alam pikiran yang disebut di atas. Kesatuan kalimat dalam paragraf. Kesatuan alinea. Empat macam cara untuk mendapatkan sebuah kalimat topik atau kalimat utama. Pada awal alinea. Dengan mendapatkan kalimat pokok pada awal alinea, gagasan sentral tadi akan mendapat penekanan yang wajar. Alinea semacam ini biasanya bersifat deduktif, yaitu mula-mula mengemukakan pokok persoalan, kemudian menyusun uraian-uraian yang terperinci. Kalimat-kalimat lain dalam alinea tersebut harus dipusatkan untuk memperjelas ide atau gagasan sentral tadi. Cara ini merupakan metode yang paling baik. Pada akhir alinea, kalimat topik dapat pula ditempatkan pada bagian akhir dari alinea tersebut. Dalam hal ini, alinea itu bersifat induktif. Itulah tadi pemaparan tentang paragraf. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.